Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum ajma'in wa khususan li ahlina wa li ahli baladina wa li masaikhina kiramil Fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang terhormat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ulah kahanggi anak boru, mora dahot mora ni mora. Terima kasih, syukur dan puja dan puji kita kembalikan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia Tuhan yang berhak dipuja dan disembah. Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan dan kerendahan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, belahan jiwa Siti Aminah. Muhammad, matahari dunia yang sinar dan cahayanya adalah sinar keimanan, sinar keislaman. Sinar dan cahayanya yang memecahkan karang-karang kebodohan, yang memecahkan karang-karang kekafiran. Semoga kita umatnya mendapat syafaatnya dari dunia kehidupan ini sampai nanti pada hari yauma la yanfa'u mal wala banun. Pada hari yang tidak ada bergunanya harta benda, harta kekayaan, dan tidak berguna pula anak dan keturunan.
Yang terhormat para kaum bapak dan kaum ibu, ulah kahanggi anak boru, mora dohot mora ni mora. Anak-anakku sekalian yang kusayangi, anak-anak pengajian Majelis Iqra Taman Surga RT 03 RW 01 Tonjong, Kecamatan Tajul Alam. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur anak-anak ini pada umumnya baru dalam usia PAUD dan TK, namun semangatnya bisa kita banggakan. Alhamdulillah. Wahai para kaum bapak, ulah kahanggi anak boru, mora dohot mora ni mora. Ayo, mari kita doakan, semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang bisa berbakti pada ayah dan ibunya, yang bisa berbakti pada bangsa dan negaranya. Maka saya sebagai muallim, guru atau ustadz atau uak ngaji katanya, mengharap mari kerjasama bahu-membahu dalam pendidikan Al-Quran ini. Jangan sampai anak-anak kita menjadi fitnah bagi kita. Dari dunia sampai akhirat. Jangan sampai menjadi bencana yang menyeret kita ke dalam neraka. Maka saya berharap, tolonglah diamati, diperhatikan, diawasi. Apabila tiba waktu ngaji, jangan sampai tidak ngaji. Sekarang godaan-godaan banyak sekali yang membuat dan memutarbalikkan semangat anak belajar dalam Al-Quran, berputar ke HP, ke TV, ke PS, segalanya. Pada akhir zaman yang penuh kekotoran ini, penuh godaan. Apabila kita kalah cepat untuk mengisi otak anak-anak kita dengan ayat-ayat Al-Quran, maka akan mengisi otak anak-anak kita dengan ajaran-ajaran sesat menyesatkan. Ya, namanya zaman kekotoran, zaman fitnah keimanan. Sekarang anak-anak ya di mana-mana tawuran, pacaran, omongnya kasar, songong, dan tidak bersopan santun, tidak berakhlak. Wahai kaum muslimin dan muslimat, ulah kahanggi anak boru, mora dohot mora ni mora. Percayalah, memang kita harus percaya bahwa perjuangan yang ikhlas demi kitab suci Al-Quran, insya Allah rezeki akan lancar, badan akan sehat, aman damai selalu, berkah akan kita terima dari dunia sampai akhirat. Dan insya Allah harapan yang paling utama kita harapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perjuangan kita untuk memperjuangkan anak-anak supaya bisa membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mati dalam husnul khotimah. Mengapa? Karena Al-Quran adalah biang berkah. Karena Al-Quran adalah segala-galanya. Kehidupan dunia dan akhirat akan selamat. La raiba fi. Tidak boleh kita ragu-ragu dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Quran adalah menjadi petunjuk bagi kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, ulah kahanggi anak boru, mora dohot mora ni mora. Kita jangan lari dari Al-Quran. Jangan sepele dengan Al-Quran. Jangan sampai kita biarkan kekotoran-kekotoran zaman yang menginjak-injak kesucian Al-Quran. Maka oleh karena itu,
kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi ahli Al-Quran. Wahai kaum muslimin dan muslimat, mari belajar Al-Quran. Kita jangan lari dari Al-Quran. Kita pelihara pusaka yang besar ini, harta warisan sang Rasul Ulul Azmi. Dia meninggalkan pusakanya yang termulia bagi umatnya. Maka Al-Quran adalah perisai bagi umatnya. Al-Quran perintis jalan menuju surga bagi umatnya, supaya jangan kesasar masuk neraka. Ulah kahangi anak boru, apabila sejak kecil anakmu kau hantarkan dia ke sekolah dengan senang hati, kau beri uang jajan berapapun, kau beli dan kau bayar segala keperluannya. Nah, pada akhirnya anakmu memang pintar, berprestasi gemilang, pintar matematikanya, pintar bahasa Inggrisnya, bahkan terpesohor selama hidupnya. Tapi ingat, percayalah bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki oleh anakmu tidak akan laku di dalam kubur, tidak akan laku di negeri akhirat, selama-lama tidak berjiwa Al-Quran. Nah, malah di akhirat nanti, kamarnya yang mewah kau buat di dalam dunia akan diganti dengan kamar neraka. Makanan-makanan dan minuman yang lazat akan diganti dengan hidangan-hidangan neraka. Na'udzubillah. Saya uak ngaji, katanya begitu. Berpesan dan menghimbau kepada kita semua. Kita punya negara biar selamat. Kita punya negara biar aman damai. Kita punya negara biar menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Maka mari Qurankan negara ini. Wahai para pendidik-pendidik, wahai para MUI, turunlah, temui masyarakatmu yang di bawah. Siarkan baca Al-Quran hingga lapisan paling pinggir. Maka salah besar apabila hanya yang diurusi MTQ. Salah besar. Sedangkan masyarakat tidak bisa membaca Al-Quran. Masa sih di tingkat sekolah menengah atas DKI katanya cuma yang bisa baca Al-Quran dengan tartil cuma 5%. Ini adalah musibah. Innalillah. Ngapain anak-anak kita? Kemana aja tuh anak-anak kita? Dalam arti kata, bismillahnya saja masih salah. Berarti uduknya, mandi janabatnya, ilmu-ilmu tentang haidnya, ilmu-ilmu syarat rukun sholatnya pasti lebih belepotan. Kata orang Mandailing mah ada. Kalau enggak ada yang pasti, enggak ada yang urus, dan enggak ada yang sempurna dalam ilmunya, enggak ada yang mantap. Nah, sangan aik di rodang-rodang, jumaram para jumarorap, indah binoto talaga dahot uluan. On ma parumpamaan ni halak Mandailing. Ula kahangi anak boru, mora dahot mora ni mora na menghormati. Nah, kesalahan adalah kekeliruan. Kekeliruan adalah kesesatan. Kesesatan adalah penyesalan. Dan penyesalan itu adalah celaka. Apa artinya? Kalau nanti orang-orang yang kafir dan orang-orang
yang akan masuk neraka berkata, ya laitani kuntu turaba. Menyesal jadi manusia. Karena binatang tidak ada yang masuk neraka. Manusia dan jin, itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Maka ternyata selama hidupnya di dalam dunia membuat dia akan masuk neraka. Akhirnya dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai sekiranya aku dulu jadi tanah saja, jangan jadi manusia. Nah, itu penyesalan yang tidak ada arti. Oleh karena itu, terakhir, belajar Al-Quran tidak terlalu sukar. Kalau semangat ada, tidak terlalu sukar. Yang buta total, insya Allah tuntas selama 10 atau 15 hari aja. Yang setengah total, yang setengah buta, insya Allah akan tuntas seminggu saja. Insya Allah kelar itu dengan semangat. Kemudian ilmu tajwidnya, tartilnya terus sambil jalan. Begitu caranya. Wahai kaum muslimin, silahkan. Umat muslimin dan muslimat tidak wajar buta Al-Quran. Dan tadi yang tidak bisa baca Al-Quran adalah menjadi penyesalan yang sungguh besar. Mengapa? Karena Nabi sudah bersabda, dalam satu huruf Al-Quran akan diberikan pahala 10. Coba, dalam sehari semalam berapa huruf yang kita baca Al-Quran? Nah, nanti di akhirat pahalanya numpuk banyak. Oleh karena itu, dia akan mewah sekali nanti di akhirat. Bahkan untuk kebutuhannya sendiri melebihi, akhirnya dia bisa menmanfaatkan keluarganya. Nah, itulah kitab suci yang ditinggalkan oleh Sang Rasul buat kita. Jadi tidak wajar buta Al-Quran. Bahkan diharapkan kita menjadi ahli Al-Quran. Kita menjadi ahli Al-Quran. Nah, sebagai terakhir, sekali lagi, kalau anak-anakmu kau hantarkan ke sekolah, kiranya untuk ngaji Al-Quran lebih hebat lagi. Kau hantarkan ke guru ngaji. Jangan bosan mengamati dan mengawasinya, sehingga dia bisa menjadi ahli Al-Quran. Demikian, kaum bapak, kaum ibu, ulah kahanggi anak buruk, mora dohot mora ni mora. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang baik yang diutarakan tadi dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik yang berguna bagi kita dari dunia sampai akhirat. Dan kalau ada kesalahan atau ketidak tepat, maka saya sendiri mohon ampun ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada saudara-saudaraku sekalian. Akhir kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.